Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Biarlah pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pembangunan suatu gereja, pembangunan suatu rumah, atau pembangunan suatu gedung itu tidak terlepas daripada batu-batu, ya. Apa itu batu bata, batu kali, batu marmer, dan lain sebagainya. Tapi sebelum batu-batu itu digunakan, mereka mengalami suatu proses. Batu bata itu diambil daripada tanah liat, dibentuk kotak-kotak, kemudian dibakar, ya, dibakar dengan panas yang tinggi sekali. Batu kali, karena batu kali itu bila kita melihat ke satu sungai, batu kali itu tidak kecil-kecil, ya, tapi besar-besar. Nah, untuk digunakan dalam satu pembangunan gedung atau lain sebagainya, maka batu-batu itu harus dipukul, dipecahkan atau digiling sehingga menjadi kecil-kecil. Dan setelah itu juga kalau rumah itu sudah jadi, akan ditempeli dengan, kalau mewah, dengan batu marmer, dan juga ubinnya dengan granit dan lain sebagainya. Dan batu-batu granit ini atau marmer ini tidak terjadi begitu saja. Mereka juga diambil dari gunung-gunung, kemudian dipotong, dipoles, ya. Kita ini juga sebagai anak-anak Allah adalah batu-batu di dalam bait Allah. Bait Allah di sini bukanlah bangunan Allah yang seperti biasa kita setiap minggu ke gereja, bangunan fisik, tapi bangunan ini adalah bait Allah yang merupakan kesatuan daripada orang-orang beriman. Seperti ayat 5 mengatakan, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita ini juga adalah batu-batu hidup dikatakan, ya. Batu-batu hidup untuk pembangunan suatu bait Allah. Nah, di dalam pembentukan bait Allah ini, sebagaimana tadi pembentukan daripada bangunan secara fisik, kita juga harus mengalami proses oleh pencipta kita. Kita dibentuk, apa batu kali atau marmer, batu bata, semuanya dibentuk, diproses. Dan di dalam proses ini, kalau batu bata tadi dibakar, mungkin dirasa aduh panas sekali, ya, dimasukkan ke dalam api. Juga di dalam batu kali itu, waktu dipukul-pukul, dipecah-pecahkan, dia juga merasa sakit. Begitu juga dengan marmer dan granit, waktu dipotong-potong, ya, dipoles sampai mengkilap. Nah, kita, kalau kita mau masuk di dalam bagian rencana Allah, itu sebagai bait Allah rohani, kita harus masuk di dalam proses ini. Dan bagaimana dengan tanggapan kita? Apakah kita mau enak saja? Aduh Tuhan, saya tidak mau dipoles. Saya tidak mau masuk dalam proses ini yang sangat menyakitkan saya, ya. Tapi saya mau langsung ditempatkan saja Tuhan, ya, di tempat yang Kau kehendaki, di tempat yang baik, sehingga setiap orang akan melihat saya ini ternama atau saya ini terkenal. Tidak bisa, saudara. Di dalam pembangunan, dikatakan membangun apapun, apalagi bait Allah, bait yang kudus yang Allah kehendaki, supaya kita itu mengalami proses. Dan di dalam melalui proses inilah kita sungguh-sungguh akan ditempatkan di mana pencipta kita atau arsitek maha agung kita ditempatkan. Jadi di dalam kehidupan kita ini, kita akan pasti mengalami masalah-masalah apapun juga, karena kita mengalami proses. Sekali lagi proses untuk pembangunan bait Allah rohani, bait Allah yang sungguhnya yang Allah kehendaki. Nah, saudara, bersiaplah atau bersediakah saudara bila Tuhan akan memproses saudara. Mungkin mulai hari ini saudara akan diproses, ya. Biarlah kita akan itu terima dengan senang hati, karena kita tahu kita masuk di dalam satu rencana, itu rencana arsitek maha agung kita. Amin.
Puji syukur kami naikkan kepada Bapa Surgawi, bila Engkau memakai kami, batu-batu hidup ini, untuk suatu pembangunan bait rohani yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, untuk kami dibentuk atau kami ditempatkan di dalam bait Allah itu, kami akan diproses. Tapi dengan pertolongan-Mu, kuatkan kami semuanya Bapa, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, kami sanggup mengalami proses. Haleluya. Amin.